Itu yang pertama. Kedua, orientasi akhirat dan jangan lupakan dunia, ya, balance. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu juga harus balance. Makanya berbuat baik, ya, dalam Al-Imran 104, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah kepada sesuatu yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau dianggap sebagai laki gai bagi dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan cara kita masing-masing, ya. Syukur bisa berdakwah lebih bagus. Karena dakwah itu tendangannya lebih kencang, Pak. Ya, sekali dakwah gini mungkin 25 orang, 20 orang langsung. Tetapi kalau kita satu persatu ya nggak masalah, cuma agak lama saja, ya. Karena kan kita harus cari faktor kali terbesar, Pak, ya. Katanya motivator hebat itu Tumde Semaringin itu kan. Kalau melakukan satu hal itu kita harus punya faktor kali yang besar. Kalau di sebelah jual mie, ya kita harus jual mie plus apa gitu ya, dengan harga yang sama. Ya, tetapi kita turunkan operating cost-nya. Nah, dengan begitu kita punya faktor kali yang besar, bagus. Makanya harus berbuat baik itu dengan cara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Termasuk nanti melarang kepada kerusakan. Makanya kalau kita seandainya sekarang ini Bapak-bapak, ada orang yang zalim pada kita, ada orang yang mempersulit hidup kita, percayalah bahwa mereka itu adalah mungkin belum tahu bahwa hidup ini nanti akhiratnya ada. Jadi kenapa salah satu rukun iman itu kita harus percaya pada hari akhir itu, karena kita supaya jaga-jaga, nanti ada loh hari pembalasan. Makanya buat apa kita sekarang ini yang waktu di dunia ini cuma sekitar 2 jam, kalau dari sisi akhirat kan cuma 2 jam, Pak, ya. Kok kita ini harus apa ya? Harus bermain-main di dalam 2 jam itu untuk sesuatu yang abadi nantinya itu. Ya, kan agak tidak masuk akal. Makanya kita knowledge tentang ini harus kita perdalam lagi, ya. Jadi jangan sampai usia akhirat kita merasa tua, usia dunia kita merasa muda. Itu kata seorang ulama, ya. Tapi jadikanlah bahwa usia akhirat kita ini semakin muda, tapi usia dunia kita ini kita rasakan tua. Artinya apa? Kalau kita merasa kita muda dengan usia dunia, maka kemana-mana kita hura-hura. Ah, masih muda ini. Tapi kalau kita merasa muda usia akhirat kita justru mencari ilmu kemana-mana. Sampai kita sendiri tidak tahu bahwa ilmu kita sudah banyak gitu ya. Tetapi kita nggak tahu gitu, karena justru semakin banyak belajar kan semakin merasa kita berkurang, tidak merasa berilmu.